Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rehan Afgani dengan NIM F521230344. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai variabel dan juga tipe data. Nah, variabel dan tipe data ini di dalam pemrograman itu adalah kemampuan yang atau pemahaman yang perlu untuk kita pelajari karena itu sebagai dasarnya kita untuk bisa mempelajari bahasa pemrograman. Jadi, di dalam pemrograman itu, kemampuan untuk menyimpan, kemampuan untuk mengelola, dan memanipulasi data itu merupakan hal yang dasar yang harus kita ketahui. Nah, tujuan dari praktikum ini yaitu supaya mahasiswa dapat mengetahui dan memahami tipe data dan variabel dalam Python. Kemudian yang kedua, yaitu agar mahasiswa dapat membuat variabel dan tipe data. Jadi, di sini mahasiswa tidak hanya mendapatkan ilmu dan pengetahuannya saja mengenai tipe data dan variabel, tapi mahasiswa juga bisa mendapat kompetensi untuk bisa membuat variabel dan tipe datanya sendiri, mandiri. Nah, langsung saja kita bahas secara landasan teorinya. Nah, kita akan bahas variabelnya dulu. Jadi, variabel itu di dalam dunia pemrograman, variabel adalah tempat untuk menyimpan data yang digunakan dan atau dimanipulasi oleh program. Nah, teman-teman bisa bayangkan variabel ini sebagai wadah atau label untuk menyimpan nilai. Jadi ada wadah, kemudian ada di dalam wadahnya itu ada teman-teman masukkan sebuah nilai. Nah, kalau teman-teman mau merujuk kembali ke nilai itu, teman-teman bisa panggil wadahnya saja. Nanti nilainya juga akan langsung terpanggil tanpa harus menulis ulang nilainya. Nah, variabel ini penting karena yang pertama, itu memudahkan untuk menyimpan data yang akan dipakai ulang. Kemudian yang kedua, itu membuat kode itu jadi lebih fleksibel dan mudah untuk dimodifikasi. Yang ketiga, itu bisa untuk membantu dalam perhitungan dan pengolahan data. Kemudian yang keempat, yaitu menjadikan program lebih mudah untuk dibaca dan dipahami. Nah, variabel dalam pemrograman adalah komponen yang fundamental. Jadi, kita betul-betul perlu untuk mempelajari variabel dulu dan tipe data untuk nanti kita lanjut ke tahap-tahap selanjutnya dalam mempelajari bahasa pemrograman. Nah, jadi dengan variabel itu kita bisa menyimpan, kemudian mengelola, dan memanipulasi data. Nah, jadi tanpa variabel, program itu tidak akan bisa berjalan secara dinamis. Mereka ini, variabel ini, itu memberikan kita fleksibilitas dan kontrol penuh atas bagaimana data digunakan dalam proses logika dan perhitungan. Nah, teman-teman, jadi dari pengertian variabel yang sudah saya jelaskan ini, bisa nggak teman-teman berikan ke saya eh, pengertian variabel menurut teman-teman sendiri masing-masing? Coba saya minta Algi, coba jelaskan pengertian variabel menurut kata-katamu sendiri. Eh, Menurut saya, variabel itu seperti tempat untuk menyimpan sebuah data. Nah, contohnya seperti pada sebuah folder, di situ kita akan isikan file yang akan kita simpan. Nah, itu bisa disebut dengan contoh dari variabel. Ah ya, bagus, bagus, bagus. Nah, boleh saya tanya, apa sih dasarmu kenapa kamu memilih folder itu sebagai analogimu untuk dijadikan contoh analogi dari variabel di dalam kehidupan sehari-hari? Kan folder ini kan ibaratnya sudah ada di kehidupan sehari-hari kita. Nah, apa dasarmu kenapa kamu pilih folder itu sebagai contoh variabel? Nah, kan dari pengertian yang telah kakak berikan, variabel kan itu tempat untuk menyimpan. Nah, kenapa saya ambil folder? Karena biasanya kita sebagai orang yang terutama di bidang teknologi itu atau komputer, biasanya kan menyimpan file atau sesuatu itu pasti di dalam folder untuk memudahkan kita dalam eh, mencari atau menemukan file yang kita inginkan. Nah, Oke, bagus, bagus. Oke, kalau gitu kita saya tanyakan lagi ke Sakti, giliran Sakti. Kalau menurutmu variabel ini apa penjelasannya? Sama kasih saya juga contoh analogi di kehidupan sehari-hari. Baik Kak, jadi kalau menurut saya variabel itu sebenarnya sama juga. Dia itu adalah tempat penyimpanan data. Kalau saya analoginya itu seperti eh, misalnya wadah Tupperware. Nah, di dalamnya itu
ada ada misalnya di dalamnya ada makanannya seperti misalnya nasi gitu, Kak. Oh, ya, ya. Oke, oke. Paham, paham. Bagus ya. Oke. Terima kasih. Oke, lanjut aja kita langsung lanjut ke bagian tipe data. Nah, jadi tipe data itu dalam pemrograman adalah aturan yang menentukan jenis nilai yang dapat disimpan dalam variabel atau digunakan dalam suatu program. Nah, untuk tipe data ini ada berbagai macam. Yang pertama itu tipe data number. Nah, tipe data number ini dia mempresentasikan nilai yang berupa angka. Ada dua di sini, dibagi jadi dua lagi tipe data number ini. Yang pertama itu integer, di mana integer ini adalah bilangan bulat, tipe data yang berbilangan bulat. Contohnya seperti 1, -5, dan 100. Kemudian yang kedua yaitu float, yang dimana float ini adalah bilangan desimal. Contohnya kayak 3,14, 0,5, dan -2,0. Nah, selanjutnya ada tipe data string. Tipe data string ini singkatnya adalah tipe data yang berupa teks atau tulisan. Biasanya tipe data string itu menggunakan tanda petik satu atau tanda petik dua. Contohnya seperti print dalam kurung selamat datang Python. Nah, selamat datang di Python ini adalah stringnya karena dia menggunakan tanda petik. Atau juga tanda petik satu tidak masalah. Selamat datang di Python. Kedua hal ini, tanda petik satu atau tanda petik dua itu tidak membedakan fungsinya. Tetap sama-sama dia menandakan bahwa tipe data itu adalah string. Selanjutnya ada tipe data boolean. Tipe data boolean ini adalah tipe data yang hanya memiliki dua nilai saja, yaitu true dan juga false, atau 0 dan juga satu. Nah, penulisan true dan false di tipe data boolean ini, itu huruf pertamanya harus kapital dan tanpa tanda petik. Kalau teman-teman pakai tanda petik, nanti jadinya dia akan jadi string. Masuknya akan jadi ke tipe data string, bukan ke boolean. Oke, langsung saja kita lanjut ke prosedur kerja atau bab 3, langkah kerjanya. Kita akan bahas ke variabelnya dulu. Saya akan share screen untuk di Viscode-nya ya, sebentar. Share screen ke Viscode. Ya, ada kelihatan teman-teman? Kelihatan, Kak. Kelihatan, Oke, kelihatan, Kak. oke. Kita akan buat ulang saja ini ya. Jadi teman-teman di sini yang saya inginkan itu teman-teman ikuti saya, kemudian nanti saya pengen teman-teman pribadi lakukan di rumah itu teman-teman kembangkan lagi apa yang teman-teman ikuti saya di langkah kerjanya ini. Setelah teman-teman kembangkan, saya pengen teman-teman buat baru tapi versi kalian sendiri di rumah nantinya. Nah, di sini kita mulai saja, teman-teman ikuti saja di sini langkah-langkahnya. Kita buat pertama variabel nama dengan isi nilainya di sini Rehan. Kemudian variabel umur sama dengan di sini 19. Print sama dengan print nama. Print. Nah, di sini teman-teman saya mau jelaskan ulang lagi. Jadi, nama ini adalah bagian variabelnya. Jadi di sini nama, kemudian sini umur, itu variabel. Nah, nilainya atau datanya itu di sini ini Rehan dan 19 ini baru nilainya atau datanya. Nah, ini kalau kita panggil, kita gunakan print, kita panggil variabel nama dan juga umur, kita run. Nah, ini akan muncul dia. Nilai atau datanya akan muncul setelah kita panggil variabelnya. Rehan dan juga 19. Nah, ini untuk variabel. Kemudian kita akan lanjut ke tipe data. Di sini saya akan langsung gabung saja tipe data semuanya. Sini nama, kita hapus saja mungkin ya. Kita buat ulang. Nama sama dengan sini mungkin Peter Parker. Kemudian
umur sama dengan 21, tinggi sama dengan 181,5. Oke, nah, tuh. Nah, di sini saya mau tanya nih teman-teman, kalau dari ini saja, teman-teman bisa nggak sih tahu kalau ini nih tipe datanya apa saja? Kalau dari ini, dari melihat hal ini, teman-teman bisa tahu nggak tipe datanya itu apa saja? Coba saya tanya ke Sakti dulu deh. Bisa Kak. Jadi kalau Ah, saya lihat dari sini tuh dia sudah jelas. Kalau misalnya dia tanda petik, ada tanda petiknya berarti dia string. Kalau misalnya tidak ada, terus dia berupa angka, itu dia, terus dia tidak koma, itu dia adalah integer. Lalu kalau dia misalnya pakai koma, angka terus pakai koma dia float. Dan kalau dia misalnya true atau false, jadi dia itu adalah boolean Kak. Jadi sudah jelas bahwa di sini kita tahu tipe datanya itu apa. oke, bagus ya, bagus, bagus, bagus. Oke, langsung saja kita buktikannya, kita panggil saja anunya, kita panggil variabel-variabelnya. Saya mau, supaya cepat kita copy saja. Setelah kita copy, kita ganti sesuai variabel aktif. Hmm, 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 hmm. Ya, kemudian kita kita hapus saja dulu ini, baru kita run. Nah, jadi setelah kita run, kita panggil variabel-variabelnya, itu dia akan muncul ya. Di sini misalnya kita panggil nama, kita panggil variabel nama dengan nilai Peter Parker, yang muncul di sini Peter Parker, sesuai. Kemudian kita panggil umur, yang muncul juga di sini nilainya, yaitu umurnya 21. Kemudian kita panggil variabel tinggi, yang muncul juga sama, nilai atau data yang tersimpan di dalam variabelnya itu. Di sini 181,5. Kemudian untuk bagian booleannya aktif. Di sini dia true. Kita panggil dia aktif. Nah, sama. Langsung muncul di sini juga dia true. Nah, mungkin eh, di sini saja yang bisa kita kasih contoh untuk langkah kerja dari variabel itu seperti apa, kemudian tipe data itu seperti apa saja. Ada tipe data string, ada tipe data integer, ada tipe data float, dan juga boolean. Nah, kita coba di sini kita buka saja sesi tanya jawab saja kali ya. Teman-teman di sini sudah paham kah atau ada yang mau ditanyakan? Saya Kak mau bertanya. Oke, boleh, silakan. Kak, kan tadi di situ tipe datanya integer itu artinya nomor kan. Nah, saya mau tanya Kak, kalau dia minus, dia nilainya minus itu termasuk integer atau bukan? Ah ya, oke, bagus. Pertanyaan yang sangat bagus ya. Jadi kalau dia minus atau tidak, itu dia masuk ke dalam integer. Jadi sebenarnya integer itu dia pengertiannya itu tipe data yang bilangan bulat. Nah, di dalam matematika, minus itu juga termasuk dalam bilangan bulat dia. Jadi, kalau misalnya kita ubah di sini jadi minus, minus 21 misalnya, itu dia tidak akan error, dan dia juga tetap akan jadi integer. Nah, di sini bisa kita lihat 21 minus 21 tetap integer. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Saya Kak. Oke, ya silakan. Jadi saya mau tanya Kak, jadi apakah semua bahasa pemrograman itu dia memerlukan variabel dan tipe data seperti Python? Ah, begini dia. Tidak semua bahasa pemrograman itu dia memperlakukan hal yang sama seperti Python ke variabel. Kayak misalnya kalau di Python ini, kita tidak perlu deklarasikan tipe datanya apa di dalam sini. Misalnya kalau Java, dia seperti ini contohnya dia. Int A sama dengan 1. Nah, dia kalau dalam pemrograman Java, dia perlu dideklarasikan dulu anunya, tipe datanya ke variabelnya itu. Sedangkan kalau Python, dia tidak perlu. Python tuh dia pemrogramannya tuh bisa baca
tipe datanya ini apa yang dimasukkan oleh user atau pengguna dari pemrogramannya ini. Nah, bisa dimengerti? Ah, Bisa, oke, bisa, kalau bisa. gitu, oke, baik. Kalau gitu saya coba tanya lagi ya. Kalau menurut kamu sendiri, Sakti, itu bahasa pemrograman yang seperti kayak Java tadi, itu perlu nggak sih? Atau misalnya jangan spesifik ke Java. Kira-kira menurutmu perlu nggak sih kalau bahasa-bahasa pemrograman yang lainnya itu memperlakukan hal yang sama ke seperti Python ke variabel? Dia tidak perlu dideklarasikan tipe datanya. Menurutmu kira-kira perlu nggak atau cocok nggak sih kira-kira seperti itu? Menurutmu pribadi? Eh, menurut saya Kak, mungkin tidak semua bahasa pemrograman harus mengikuti bahasa Python. Karena menurut saya itu bahasa pemrograman itu fleksibel Kak. Jadi misalnya kan di Python dia menggunakan tidak mendeklarasikan tipe data. Di Java dia Ya. mendeklarasikan tipe data. Ya. Nah, jadi menurut saya itu kita bebas saja bahasa pemrograman itu mau menggunakan menyamakan dengan Python atau tidak. Karena menurut saya bahasa pemrograman itu tidak hanya berfokus kepada satu model saja. Jadi bisa banyak dan bisa fleksibel. Oke, oke, bagus, 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 bagus. Ya, Iya, Kak. oke, mungkin saya akan tutup saja. Saya bacakan saja kesimpulan dari pertemuan kita hari ini. Jadi, variabel dan tipe data itu adalah konsep dasar yang harus kita pelajari dan harus kita pahami sejak dini ketika kita ingin membelajar bahasa pemrograman. Karena kalau tanpa itu kita akan susah untuk masuk ke tahap-tahap selanjutnya ketika kita mau belajar bahasa pemrograman. Kalau kita tidak tahu yang mana variabel, kalau kita tidak tahu tipe data itu seperti apa, itu akan susah untuk kita masuk ke tahap selanjutnya ketika kita belajar bahasa pemrograman. Oleh karena itu, belajar belajar variabel dan tipe data ini merupakan hal yang sangat penting bagi kita. Nah, variabel itu sendiri pengertiannya adalah tempat untuk menyimpan nilai atau sebuah data. Nah, sedangkan eh, kalau tipe data itu adalah jenis data apa yang disimpan di dalam variabelnya itu. Nah, untuk tipe data sendiri ada 4 jenis atau ada 4 tipe data, yaitu string menggunakan tanda petik, kemudian ada integer, dia tidak menggunakan koma. Jika dia tidak menggunakan koma maka dia integer, atau jika dia bilangan bulat, mau dia negatif atau dia positif, itu dia masuknya integer. Kemudian ada float yang dimana itu adalah bilangan desimal, kemudian ada boolean yang dimana nilainya itu hanya true atau false. Nah, pesan saya untuk teman-teman, jangan takut untuk bertanya. Karena kalau ketika teman-teman itu bertanya, itu bukan berarti teman-teman tidak tahu, tapi bisa diartikan bahwa teman-teman itu ingin tahu sesuatu hal. Jadi saya pesan ke teman-teman bahwa ketika pertemuan selanjutnya, jangan takut untuk bertanya. Oke? Ya, mungkin saya akhiri saja pertemuan kali ini. Saya ucapkan terima kasih ke teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak.